hari ini Himdos adalah terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan. Dalam catatan yang diberikan oleh Dinas PUPR kepada kami terkait dengan kerusakan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Dogo, yang memang dalam kondisi sangat parah, yaitu ruas Keraku dan Lembeca. Nah, kemudian yang juga sangat kondisinya yang sulit untuk dilewati hari ini, yaitu di Desa Palama, yaitu ruas Doroluwu Gerukopa. Ya. Kemudian dalam kondisi yang juga rusak, yaitu Bajo Pook. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kepada kakanda saya Pak Enor, memang pekerjaan untuk ruas di Desa Danema ini sesungguhnya dilaksanakan di tahun 2020 dan itu sudah tertuang dalam APBD dana DAU. Tetapi karena dimulai tahun 2020 kita melaksanakan refocusing, sehingga pekerjaan ini termasuk yang dihapus di tahun 2020. Saya sangat memahami karena ketika saya berkunjung untuk melaksanakan kampanye menjelang akhir 2020 itu juga dipertanyakan oleh masyarakat di sana. Walaupun ada satu ruas di ujung kampung yang dibantu oleh anggota DPR Provinsi, yaitu Bung Hafid, yang diperjuangkan oleh Saudara Tadung, tetapi itu hanya sedikit, tidak bisa menutupi seluruh bagian jalan yang memang sudah sangat dalam kondisi yang sangat rusak. Dalam laporan dari PUPR yang disampaikan kepada kami, pekerjaan ini masuk dalam anggaran DAP 2020 dengan anggaran 2022 dengan anggaran 6.500 juta untuk ruas dalam usulan yang disampaikan untuk 2022 sesuai dengan panjang ruas panjang jalan kurang lebih 4 kilo 400. Dengan ruas jalan 4 kilo 400 dengan kerusakan sepanjang 2 kilo 600. Nah, itulah diasumsikan dengan nilai 6.500 juta. Saya mendapatkan beberapa penyampaian terkait memang adanya keinginan agar proses perbaikan jalan yang berada di Dogo ini bisa dilaksanakan di perubahan anggaran tahun 2021 ini. Bapak Ibu, sekiranya anggaran itu memungkinkan, pasti kita laksanakan. Tetapi sampai dengan hari ini, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan refocusing anggaran sebesar 107 miliar. Jadi hampir tidak ada pekerjaan fisik atau infrastruktur yang dilaksanakan yang bersumber dari dana alokasi umum yang kita laksanakan di tahun 2021 ini. Kenapa perlu saya sampaikan, terutama di hadapan adik-adik semua, saya lebih senang walaupun pahit untuk didengar, tetapi kita belajar untuk komitmen dan jujur antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kemudian anggaran-anggaran yang kita pindahkan untuk penanganan COVID ini adalah menghapus seluruh kegiatan, termasuk diantaranya yang disuarakan oleh keterwakilan Bapak Ibu sekalian di legislatif. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Kita perlu meluruskan semuanya. Tetapi sekiranya anggaran ini diharapkan untuk perbaikan, istilahnya tambal sulam, kami akan coba upayakan ini bisa dianggarkan dalam perubahan. Ini perlu menjadi digarisbawahi oleh adik-adik sekalian. Yang bisa kita upayakan adalah anggaran untuk perbaikan tambal sulam, bukan untuk mengaspal jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah ruas yang kami sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan itu saya akan meminta kepada PU nanti untuk menghitung dengan melaksanakan survei di jalan yang merupakan ruas Karaku dan Lembeca dan Doroluwu Gerukopa. Nah, ini tadi tidak disebutkan untuk OO ya. Ada keterwakilan ya, teman-teman yang dari OO nggak ada hadir atau tidak disuarakan. Iya, ini sekedar kita curhat.
Saya tahu bahwa Himdos adalah mewakili masyarakat yang berada di Donggo dan Sorong ini. Sesungguhnya terkait masalah komunikasi, bertemu, menyampaikan harapan seperti ini adalah hal yang sangat mudah. Adik-adik dan tokoh masyarakat tahu siapa saja yang bisa menjadi jembatan Bapak Ibu untuk bertemu dengan pemerintah. Bukan berarti juga saya anti dikritisi, tidak. Hari ini Bapak Ibu, tanpa saya menganggap bahwa kerusakan jalan di Donggo itu adalah hal yang biasa, tidak, saya beranggapan seperti itu. Tetapi terjadi kerusakan di sejumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bima. Alhamdulillah, sebagian besar juga ruas jalan kita yang merupakan ruas jalan provinsi sudah dibantu diperbaiki oleh provinsi. Tetapi sekali lagi, saya menghimbau tidak hanya adik-adik Himdos, tetapi pergerakan dari perkumpulan yang lain. Mohon menyampaikan hal-hal seperti ini untuk kita duduk bersama. Saya bukan tidak ingin meladeni perhimpunan lain selain Himdos, tidak. Tetapi Bapak Ibu, semoga kita semua bisa saling timbang rasa, saling memahami bagaimana perasaan pemerintah yang sangat memiliki keinginan besar untuk membangun daerah ini, tetapi dalam situasi pandemi, anggaran yang sebelum pandemi saja kita belum mampu menyelesaikan seluruh ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kita, apalagi ditambah hari ini dengan pandemi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa menghapus kecintaan saya kepada masyarakat Donggo. Jadi sekali lagi saya bersampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Camat, kemudian senior-senior, adik-adik semua yang ada di Himdos, ada Pak Sadam, ada Pak Aidin dan lain-lain. Mereka sudah beberapa minggu yang lalu menyampaikan kepada kami, termasuk Saudara Ndolo, akan keinginan teman-teman untuk berkomunikasi. Dan saya sudah berbicara kepada pimpinan DPR, yaitu Pak Ketua dan Pak Aminullah, untuk membantu untuk perbaikan sementara di ruas jalan, di dua ruas jalan ini, termasuk nanti kita akan perjuangkan sekiranya memungkinkan untuk ruas yang berada di sekitar Desa Oo. Kira-kira akan menghabiskan dana berapa? Nanti kita akan bicarakan dengan pelaksana yang biasa mengerjakan ruas pengerjaan aspal di wilayah Kabupaten Bima ini untuk lebih memaksimalkan pekerjaan perbaikan itu. Jadi sekali lagi yang bisa kami berikan dalam perubahan anggaran ini hanya perbaikan sementara. Karena ruas jalan ini akan kami perjuangkan pada APBD murni tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon juga kepada Kakanda Enor sampaikan salam hormat kami kepada keluarga Dinda Beca, disertai permohonan maaf karena belum terlaksananya perbaikan jalan dari ruas Keraku dan Beca. Kemudian juga kepada keluarga di Tolonggeru, saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Kades untuk memberikan penjelasan kepada keluarga di Dusun Tolonggeru akan belum terlaksananya perbaikan di dusun tersebut. Mungkin dari apa yang sudah kami sampaikan, ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan oleh adik-adik, mungkin saya persilahkan. Ya, tetapi ya pemeliharaan rutin itu adalah menutup ya lubang-lubang. Itu adalah namanya pemeliharaan rutin atau tambal sulam. Kira-kira dengan ruas jalan sepanjang ini yang dimaksud yaitu dari Doroluwu, Ngerukopa, kemudian Keraku dan Beca. Untuk biaya pemeliharaan rutin ini membutuhkan anggaran berapa? Ya. Dari hasil survei yang dilakukan besok, paling lama hari Kamis, saya meminta telaah yang diajukan oleh teman-teman PUPR untuk saya teruskan ke DPRD untuk kita masukkan nanti pada anggaran perubahan di 2021 ya. Sedangkan pekerjaan aspal jalan yang berada di dua ruas ini akan kita perjuangkan di APBD, baik itu melalui dana DAP maupun dana DAU di tahun 2022.
ya. Jadi ini perlu kita pilah ya agar tidak salah pemahaman teman-teman ya. Jadi di perubahan 2021 ini yang bisa kita lakukan adalah menutup sementara ruas jalan yang ada ini, yang lubang-lubang yang tidak bisa dilewati, sehingga menjelang musim hujan yang akan kita jelang di akhir tahun ini, kondisi jalan itu masih layak untuk dilewati. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang menjadi oleh-oleh bagi keluarga, menyangkut komitmen Bapak Ibu tidak perlu diragukan. Jangan berasumsi, jangan berpikir bahwa seakan-akan Dongo tidak diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, sejarah perjuangan orang-orang tua kita di Dongo sangat mengedepankan sikap kesatriaan. Jangan generasi hari ini merusak apa yang menjadi semangat dan kebanggaan Dongo. Jadi kenapa saya mungkin bukan yang hadir ini. Ada yang mengatakan jalan kami di Dongo tidak secantik wajah Ibu Bupati. Kemudian kami mau menyiapkan koin, segala macam. Saya tidak membalas, bahkan tidak membaca. Kenapa Bapak Ibu? Saya tidak ingin merusak kecintaan saya kepada masyarakat Dongo. Saya menghargai, memahami apa yang dilakukan oleh sebagian adik-adik itu adalah mungkin bentuk mereka ingin menunjukkan bagaimana mereka sebagai generasi muda memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena ketika orang masih dalam usia muda, kadang-kadang masih belum bisa memahami cara-cara yang akan ditempuh agar bisa mencapai titik temu dari permasalahan yang ada. Begitu juga legislatif sangat mendukung sepenuhnya perbaikan infrastruktur ini, termasuk keterwakilan dari masyarakat Dongo dan Sorowandi. Jadi sekali lagi kepada Pak Camat agar terus membangun komunikasi dengan seluruh adik-adik, memberikan pemahaman bahwa kita di tengah situasi pandemi ini memang harus dihadapkan pada kenyataan pahit. Kita ingin bekerja, tetapi dana yang tersedia tidak ada. Jadi doakan juga semoga kasus COVID di daerah kita ini segera menurun, sehingga ada peluang bagi kita untuk melaksanakan perbaikan. Dan Bapak Ibu, dalam sejarah kita jarang bisa mengerjakan pekerjaan dalam nilai yang cukup besar pada APBD perubahan. Paling terbatas dalam angka paling tinggi 1M yang bisa kita arahkan untuk perbaikan sementara atau biaya rutin yang kita rencanakan bersama. Tetapi saya pastikan Bapak Ibu, terutama adik-adik Hindos, untuk bisa membangun komunikasi dengan Dinas PUPR. Dalam hal ini kabinetnya sedang sakit, kepala dinasnya sedang sakit, ada Kasubag Program dan beberapa kasih dari bagian Bina Marga yang bisa nanti adik-adik juga ikut hadir ketika mereka melaksanakan survei untuk menunjuk titik-titik mana perbaikan itu yang paling utama untuk bisa kita laksanakan. Baik, mungkin ada lagi tambahan dari